Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Fendi. Kami dari kelompok manajemen bisnis internasional ingin presentasikan tugas UTS, yaitu tentang Traveloka. Ya, di sini kita saya perkenalkan dulu timnya, yaitu ada Pak Umar, ada Bu Mustifah, ada Andika, saya sendiri Saiful Anwar, dan ada Victoria. Materi kita kenapa kita pilih Traveloka. Traveloka menghadirkan Traveloka X-Brand. Terus juga akan membawamu mendapatkan pengalaman liburan berkesan yang tak terlupakan. Mau liburan sendiri hingga liburan bersama keluarga, pasangan, dan teman-teman pasti akan menyenangkan. Terus Traveloka juga adalah platform travel terdepan se-Asia Tenggara. Kami menyediakan akses untuk kamu bisa menemukan dan membeli berbagai jenis kebutuhan perjalanan, atraksi lokal, dan produk layanan keuangan. Selanjutnya yaitu dengan menawarkan produk dan layanan yang lengkap, Traveloka kini telah tumbuh memberikan solusi perjalanan dan gaya hidup tidak hanya bagi konsumen di Indonesia, namun juga di negara Asia Tenggara lainnya. Traveloka ini juga memudahkan kita akses untuk membeli tiket sebagainya, tiket hotel, mau tiket perjalanan, tiket pesawat gitu. Maka di sini kita memilih Traveloka. Nah, strategi perusahaan dari Traveloka yaitu pengembangan platformnya yang sangat bagus ya dari Traveloka. Jadi pengembangan platformnya sangat cepat, jadi mudah terkenal di Asia maupun internasional. Kedua yaitu ekspansi geografisnya itu sangat bagus untuk perusahaan Traveloka. Terus juga inovasi produknya itu ya, kita sekarang sudah berkembang dari tiket kereta api, tiket pesawat, terus juga sekarang hotel, kayak misalnya kita mau booking villa di sebuah pulau di Pulau Seribu, itu kita dapat menggunakan Traveloka. Itu akan lebih memudahkan kita untuk mengakses kayak kita ingin wisata gitu kan. Itu inovasi produknya. Selanjutnya itu membangun kemitraan. Nah, Traveloka ini tadi yang saya sebutkan yaitu kita bekerja sama dengan homestay yang di Pulau Seribu. Nah, itu kita membangun mitra dari UMKM atau dari warga lokal untuk bergabung bersama kami di Traveloka. Selanjutnya itu pemasaran digital. Nah, pemasaran digital ini untuk menggait konsumennya lebih luas, karena kalau digital itu kita target pasarnya akan lebih banyak pasarnya kayak gitu ya. Mungkin itu aja. Oke, selanjutnya yaitu layanan. Nah, di Traveloka ini tadi saya sudah sebutkan berkali-kali. Dan kita itu ada layanannya hotel, terus ada layanan tiket pesawat, tiket kereta api, antar jemput, terus ada rental mobil juga, tiket bis. Karena Traveloka ini bertujuan untuk memudahkan konsumennya, memanjakan konsumennya untuk berlibur. Iya, contoh kayak musim sekarang itu libur Lebaran, gitu kan liburnya. Kalau di Indonesia itu terkenal dengan mudiknya, gitu ya. Jadi Traveloka ini memudahkan untuk masyarakat Indonesia khususnya untuk mengakses yaitu untuk hotelnya, pesawatnya, tiket kereta apinya ya kan, terus untuk antar jemput juga kalau memang tidak mempunyai kendaraan. Mungkin itu aja yang akan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Umar. Ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pariwisata pada November tahun 2023 ya. Kita bisa lihat di sini ya, saya akan zoom. Ya. Tren pada November tahun 2022 ya terhadap November 2023 tinggi sekali kenaikannya, yaitu sebesar 30,17% ya. Kemudian pada akhir tahun 2023 ya, November 2023 terhadap Oktober 2023 trennya menurun, yaitu penurunan terjadi sebesar 6,24%. Baik ya. Selanjutnya ya, kita bisa lihat di sini ya, perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara pada Desember 2023 terhadap Desember tahun 2022 kenaikan sebesar 20,17% ya.
Kemudian Desember 2023 terhadap November 2023 kenaikan sebesar 22,91%, di mana angka ini didominasi oleh wisatawan mancanegara yang mereka ingin menghabiskan waktu liburan akhir tahunnya ya untuk berwisata ke Indonesia karena itu berdekatan dengan Natal dan Tahun Baru ya. Kedatangan wisatawan mancanegara yang menurut kebangsaan sampai saat ini masih didominasi oleh negara tetangga kita sendiri ya, yaitu Malaysia sebesar 18,45%, disusul Singapura 16,41%, kemudian Australia 11,87%, Tiongkok 6,60%, dan terakhir Timor Leste sebesar 5,72%. Baik. Di sini kita bisa saksikan ya grafik kenaikan dan penurunan wisatawan ya. Sebagai contoh kita bisa lihat Saudi Arabia pada bulan Mei ya terjadi penurunan yaitu sebesar minus 27% ya. Kemudian grafiknya naik ya karena pada bulan Juni itu adalah bulan haji ya, bulan Zulhijjah, di mana para jamaah haji dari luar negeri mereka berbondong-bondong untuk datang ke Arab Saudi, maka kenaikan ya wisatawan mencapai 215% ya. Kemudian kan kembali menurun ya pada bulan Agustus yaitu minus 21% dan kembali naik ya pada libur musim panas ya hingga 221%, di mana banyak sekali jamaah-jamaah yang memilih untuk melaksanakan umroh di hari libur di negara Saudi pada saat musim panas. Baik ya. Kemudian ini adalah tampilan dari seluruh dunia ya, International Tourist Arrivals ya pada 2023 versus 2019 ya. Kita bisa lihat di sini kenaikan trennya ya. Hanya saja ya terjadi penurunan ya. Teman-teman, untuk sedikit bernostalgia, di mana tahun 2019 terjadi sebuah pandemi gitu yang biasa disebut dengan pandemi COVID-19. Nah, perubahan pada fenomena pandemi ini menjadi ketakutan yang sangat-sangat besar bagi dunia gitu, sehingga banyak negara di dunia ini melakukan lockdown atau isolasi, sehingga hal tersebut mempengaruhi pariwisata di setiap negara yang melakukan lockdown atau isolasi gitu. Nah, sangat signifikan karena dari UNTO-nya itu pada tahun 2020 saat masa-masa puncak pandemi COVID-19 itu sama sekali tidak ada data pariwisata yang tersedia gitu. Hanya ada data dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Nah, oleh sebab itu COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 ini sangat-sangat berpengaruh pada bidang pariwisata di setiap negara di dunia. Lalu tidak cuma hanya itu saja, di sini ada juga perang antara Rusia dan Ukraina, lalu ada juga perang antara Israel dan Palestina gitu. Nah, kenapa dua perang ini juga bisa mempengaruhi pariwisata? Karena tentunya daerah-daerah konflik ini sangat-sangat tidak aman untuk dikunjungi oleh turis-turis gitu, karena tentunya konflik senjata atau perang ini bisa membahayakan dirinya sendiri dan rekan-rekan atau keluarganya dia gitu. Makanya kedua perang ini lebih tepatnya sangat-sangat mempengaruhi negara-negara sekitar daripada Rusia atau Ukraina atau Palestina ataupun Israel, seperti negara-negara tetangga mereka itu mengalami penurunan kunjungan turis luar negeri, seperti contohnya ada di Mesir, lalu ada di Turki. Walaupun dari data yang saya lihat untuk negara Turki dengan adanya invasi Rusia atau Ukraina, justru Turki ini mengalami surplus turis mancanegara seperti itu, karena Rusia yang terkena sanksi ekonomi dari Barat ini hanya bisa berpergian ke luar negeri di
salah satu negaranya yaitu Turki. Makanya Turki itu menjadi salah satu trend centernya turis dari Rusia, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada peluang. Di sini saya melihat ada 4 peluang besar, yaitu 4 musim yang ada di dunia ini, yaitu ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Nah, keempat musim ini selalu seiring berganti setiap tahunnya, itu teman-teman. Nah, karena seiring berganti, maka dari itu potensi peluang dari 4 musim ini akan terus ada dan terus hadir di setiap tahunnya, dan terus membuka peluang-peluang yang baru untuk Traveloka agar bisa melakukan ekspansi ke depannya atau melakukan strategi-strategi yang jenius gitu. Mana kita tahu pada musim panas ini negara-negara Asia seperti Indonesia menjadi trend center, apalagi kota Bali yang sangat-sangat terkenal di Indonesia. Lalu ada musim dingin. Di sini trend centernya yang bisa saya lihat adalah negara-negara Eropa seperti Swiss, Norwegia, di mana pegunungan salju mereka menjadi olahraga jet ski atau selancar, sehingga hal-hal tersebut menjadi trend center daripada negara-negara dengan musim dingin. Ketika musim dingin maksudnya. Lalu ada musim semi. Ya, kita semua tahu lah. Pada musim semi ini negara Asia terutama Jepang mengalami pertumbuhan atau pohon-pohon sakura itu yang ada di sana mekar gitu. Jadi pohon sakura yang ada di Jepang menjadi trend center bagi pariwisata atau bagi turis yang ada di dunia ini untuk mengunjungi negara Jepang gitu. Lalu ada musim-musim gugur. Musim gugur di sini saya melihat bahwa trend center daripada musim gugur adalah di negara-negara Eropa gitu. Karena selain keindahan dan ketenangan yang ada di sana, next. Next ada ancaman. Di sini saya melihat ada 4 perusahaan yang serupa dengan Traveloka, yaitu seperti Trivago, Booking.com, Agoda, dan Airbnb. Nah, keempat perusahaan ini memberikan layanan atau jasa yang sangat-sangat serupa dengan apa yang dilakukan Traveloka, sehingga keempat perusahaan ini memiliki potensi untuk merebut pangsa pasar daripada Traveloka itu sendiri. Lalu di sini ada nilai tukar rupiah atau kurs. Mengapa demikian? Karena tentunya salah satu alat pembayaran yang ada di Traveloka itu hanyalah rupiah, teman-teman. Jadi jikalau rupiah itu mengalami kenaikan atau penurunan harga, maka harga-harga yang ada di layanan atau jasa Traveloka juga ikut berubah. Bisa itu turun atau bisa juga naik mengikuti kurs yang ada di Indonesia tentunya. Lalu di sini ada bencana alam dan erosi pantai. Nah, tentunya kita tidak mau mengunjungi negara-negara yang sering mengalami seperti tsunami atau bencana alam gempa bumi seperti itu. Jadi yang tentunya itu hal tersebut kita hindari karena tentunya akan mempengaruhi kenyamanan atau keamanan kita pribadi sebagai turis gitu. Karena kita ke sana itu ke tempat negara tujuan kita untuk berlibur, bukan untuk bukan untuk cari penyakit lah kasarnya. Nah, lalu ada erosi pantai. Tentunya kita berlibur itu untuk mencari ketenangan dan pemandangan gitu. Nah, karena erosi pantai itu mengikis garis pantai yang ada di suatu negara, maka suatu pantai di negara tersebut menjadi tidak indah atau tidak ada lagi, sehingga sudah tidak ada daya tarik atau magnet daripada negara tersebut. Lalu di sini ada tambahan konflik antar negara atau perang. Kenapa konflik ini penting menjadi suatu ancaman bagi Traveloka? Karena dengan adanya konflik antar negara bisa saja hubungan bilateral atau multilateral dari suatu negara itu terputus, sehingga kerjasama yang ada atau kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia sebagai
perusahaan Indonesia dengan perusahaan yang terjadi konflik itu bisa aja terputus, sehingga jalur kita untuk melakukan ekspansi atau melakukan strategi atau manuver untuk negara tujuan itu menjadi terhambat karena adanya konflik tersebut. Sehingga menurut kami konflik antar negara atau perang ini sangat-sangat berpengaruh atau menjadi suatu ancaman yang akan mempengaruhi kinerja daripada Traveloka. Oke, selesai. Saya akan melanjutkan mengenai peran teknologi dalam bisnis internasional. Yang pertama ada e-commerce atau perdagangan elektronik, yang kedua big data, dan yang ketiga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. E-commerce atau perdagangan elektronik. Traveloka menggunakan teknologi e-commerce untuk menyajikan informasi secara transparan kepada pelanggan, memungkinkan mereka untuk membandingkan harga dan layanan dari berbagai pilihan, serta melakukan pembayaran secara online dengan aman dan mudah. Yang kedua adalah analisis big data. Hal ini memungkinkan Traveloka untuk menyesuaikan strategi pemasaran, menawarkan penawaran yang dipersonalisasi kepada pelanggan, dan bahkan merancang produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang teridentifikasi. Yang ketiga ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi kecerdasan buatan memainkan peran penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna di platform Traveloka. Melalui algoritma cerdas, Traveloka dapat merekomendasikan pilihan perjalanan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pengguna. Selain itu, kecerdasan buatan juga digunakan dalam proses otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya termasuk penggunaan chatbot untuk memberikan dukungan pelanggan secara real-time dan sistem manajemen risiko untuk mendeteksi aktivitas penipu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh teknologi terhadap bisnis Traveloka ini ya. Ya teman-teman, tentu pengaruh teknologi terhadap bisnis Traveloka sangat berpengaruh, di mana bisa berpengaruh dengan proses bisnis, inovasi produk, atau hubungan dengan pelanggan. Dengan proses bisnis ini sendiri, Traveloka ini seperti pengaruhnya adalah bagaimana kita berkomunikasi dan kolaborasi online ya, dan dapat bekerja sama dengan mitra dan rekan kerja. Kemudian dalam inovasi produk, Traveloka ini secara konsisten mengembangkan dan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Kemudian dengan hubungan pelanggan, tentu dalam bisnis Traveloka ini dalam era di pasar global, pengalaman pengguna yang memang terpersonalisasikan dengan menggunakan teknologi untuk menganalisis data pengguna. Kemudian akan setelah itu oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran budaya dalam bisnis internasional ya. Ada beberapa peran budaya dalam bisnis internasional, yaitu ada perilaku konsumen yang pertama, yang kedua ada strategi pemasaran, kemudian yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Peran budaya sangat mempengaruhi tiga hal tersebut ya. Perilaku konsumen ya, budaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen seperti nilai-nilai, kepercayaan, norma-norma, dan tradisi ya. Adapun strategi pemasaran ya, peran budaya internasional dalam strategi pemasaran sendiri yaitu ya memperhitungkan perbedaan budaya ya, termasuk memahami preferensi konsumen ya, sensitivitas terhadap bahasa, simbol, dan nilai-nilai budaya itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen sumber daya manusia ya. Peran bisnis internasional ya, peran budaya dalam bisnis internasional yaitu seperti lingkungan kerja internasional, manajemen sumber daya manusia harus memperhitungkan perbedaan budaya ya, untuk membangun tim yang efektif dan berdaya saing ya. Kemudian selanjutnya ya, CSR ya, Corporate Social Responsibility ya, pemberdayaan masyarakat lokal, yaitu perusahaan dapat mengembangkan program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal di sekitar perusahaan ya, atau di sekitar operasional mereka. Kemudian perlindungan lingkungan ya, seperti aspek penting dari CSR sendiri yaitu adalah perlindungan lingkungan. Perusahaan bisa berkomitmen ya untuk mengurangi jejak karbon mereka, mengadopsi teknologi ramah lingkungan, atau mendukung proyek-proyek pelestarian lingkungan di sekitar perusahaan ya. Dan yang terakhir adalah etika bisnis dan transparansi. Praktik bisnis yang etis dan transparan adalah bagian integral dari CSR
itu sendiri ya. Ini termasuk penerapan standar etika yang tinggi dalam semua aspek bisnis, seperti menjaga integritas dalam hubungan dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan melaporkan dengan jujur tentang kinerja perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kita ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Semoga dari apa yang kita sampaikan ini bisa diambil pelajarannya. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.